karena tadi sambutan dari Bapak Adi Sarutta dari Pasangkayu, kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tibalah kita kepada acara inti kita pada malam hari ini, yaitu hikmah maulid yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz. Sebelum kami sebutkan namanya, kami akan membacakan sedikit profil beliau. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Kota Palu. Selanjutnya, beliau juga Ketua Kerukunan Antar Umat Beragama Sulawesi Tengah, sekaligus Wakil Ketua Kerukunan Antar Umat Beragama se-Indonesia. Beliau juga adalah mantan rektor IAIN yang pada hari ini sudah menjadi UIN Dato' Karamah Palu. Beliau juga adalah mantan dekan Fakultas Agama Islam Universitas Al-Azhar. Dan tidak lupa pula, kami orang Palu, kami tahu beliau ini adalah direktur utama Tokopedia. Iya. Kalau bapak-bapak mau belanja alat-alat sport, beliau dihubungi, insya Allah. Dan pada malam hari ini, dengan hormat kami sebutkan namanya Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Abidin MAG. Kepada Bapak Ustaz, dengan hormat kami silahkan. Pindah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Yang terhormat dan kita banggakan bersama pimpinan PT Pasangkayu yang saya hormati, Ketua SPSI di lingkungan PT Pasangkayu yang saya hormati, Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Bapak Bapinsa yang ada di lingkungan ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan dan karyawati PT Pasangkayu yang saya muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah, malam ini kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena izinnya kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ini, di Masjid Al-Muttaqin di lingkungan PT Pasangkayu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari rasa cinta dan sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang lain ini,
saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada manajemen PT Pasar Kayu yang juga sudah mengundang saya untuk datang ke tempat ini. Dan saya untuk pertama kalinya datang di PT Pasar Kayu. Ternyata memang pemandangannya indah sekali di sini. Apalagi dari mes di atas itu kelihatan indah sekali. Jika seandainya saya tidak akan berangkat ke Jakarta besok, mungkin saya ingin menginap di sini, menyaksikan keindahan itu. Tapi insya Allah satu saat saya akan datang kembali. Dan kalau saya datang, saya bawa istri saya supaya dia ikuti juga. Di sini saya mau pakai bahasa apa ceramah? Mau pakai bahasa Inggris atau mau pakai bahasa Kaili? Misalnya mio cerita Kaili ke mio. Kalian tuh Kaili sih. Oh, bahaya di sini orang-orang Kaili. Bahasa Bugis bisa. Dia nggak boleh bicara lagi. Nah, apalagi saya semua bahasa bisa. Nanti kita nggak tahu lah saya ajari bahasa lain. Bahasa mana? Ya nanti kalau saya bikin di Mandar baru saya bahasa mana. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, saya begitu melihat tema ini memang cocok untuk PT Pasar Kayu. Kenapa cocok? Karena menanam. Karena di sini selalu menanam kelapa sawit. Jadi selalu menanamkan. Kalau di tempat lain kan tidak ada kata menanamkan ini. Yang ada dengan memperingati Maulid kita meneladani akhlak Nabi Muhammad. Kalau di sini memang cocok menanamkan keteladanan Nabi Muhammad. Bukan kelapa sawit saja yang ditanam, tetapi keteladanan Nabi Muhammad harus kita tanam dalam kehidupan kita. Memang luar biasa ketua panitia ini. Kita mau bicara Maulid. Pemilu mau berapa lama ceramah? Hah? Sampai pagi. Oh, kelewatan juga pemilu. Maulid ada juga istilah lain namanya maulud. Sebenarnya antara maulid dan maulud itu sama-sama kelahiran Nabi. Kalau maulid itu menunjukkan kepada tanggalnya bahwa Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Belum ada kalender Hijriah waktu itu. Masih tahun Masehi 570. Atau kalau kita pakai kalender Masehi 20 April 570 Masehi, 12 Rabiul Awal 570 Masehi. Itu Maulid. Kalau pengertian Maulud, dia terkait dengan orang yang lahir, bahwa telah lahir Nabi Muhammad. Kalau Maulid, telah lahir Nabi Muhammad pada tanggal 12, tanggalnya yang ditonjolkan. Kalau Maulud, orangnya yang ditonjolkan lahir. Tetapi dua-dua sama artinya, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya pertama, sejak kapan kita ingin meneladani Nabi? Apakah beliau sejak remaja, ketika beliau dewasa,
atau pada saat beliau diangkat menjadi nabi dan rasul? Ulama berbeda pendapat. Sejak kapan kita harus meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada juga ulama berpendapat karena akhlak Nabi itu sudah ada, sudah terlihat, sudah banyak yang perlu diteladani, baik beliau sejak kecil sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, banyak sekali bukti-bukti akhlak yang perlu diteladani oleh kita semua. Termasuk ketika beliau masih anak-anak. Beliau lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Pada usia 6 tahun, beliau ditinggal oleh ibunya. Artinya pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad sudah tidak punya ayah dan juga sudah tidak punya ibu, artinya yatim piatu. Kenapa Nabi harus yatim piatu? Oleh para ulama mengatakan memang disengaja oleh Allah supaya dilatih, dibiasakan, karena nanti kalau menjadi Nabi dan Rasul banyak tantangan, banyak ujian, banyak cobaan, maka Nabi harus belajar tantangan dan ujian itu sejak beliau kecil. Pada usia 8 tahun Nabi Muhammad itu dari 6 sampai 8 tahun itu dipelihara oleh kakeknya, namanya Abdul Muttalib. Baru usia 2 tahun lamanya meninggal Abdul Muttalib. Itu artinya pada usia 8 tahun Nabi betul-betul yatim piatu. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, dan tidak ada kakek. Hidup sebatang kara. Ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwa pada usia 8 tahun Nabi sudah mencari rezeki sendiri. Nabi sudah berusaha sendiri dengan jalan mengembalakan kambing milik orang-orang Arab waktu itu. Jadi Nabi membantu mengembalakan kambing, mendapatkan upah. Dari upah itulah Nabi Muhammad menghidupi dirinya pada usia 8 tahun. Itulah ada pendapat mengatakan anak-anak kita pada usia 8 tahun sekali-sekali juga bisa disuruh cari uang katanya. Ini agak repot juga kita ya. Ada pendapat juga begitu, supaya anak-anak kita tidak terbiasa minta uang. Kalau dia terbiasa minta uang, dia akan tahu betapa susahnya ayah dan ibunya mencari uang. Itu katanya hikmahnya. Kalau dia pergi cari uang lalu tidak dapat, maka dia akan berkata kepada ayahnya, rupanya ayah, ibu, mencari uang itu tidak gampang. Saya sudah seharian mencari uang tidak dapat. Ternyata ibu dua dan ayah mencari uang susah dalam kehidupan ini. Artinya dia belajar, sehingga dia ketika meminta uang sama orang tuanya, dia akan menggunakan uang itu dengan sebaik-baiknya karena dia tahu betapa susahnya mencari uang. Saya kira bapak-bapak dan ibu ini juga meninggalkan kampung halaman. Saya kira ada yang meninggalkan desanya, ada yang meninggalkan kecamatannya, tinggal di PT Pasangkayu di dalam rangka mencari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang tinggalkan istrinya barangkali. Dia datang tanpa istri. Wah, bahaya juga itu. Daripada cing sama aku dena anu bahaya. Ya toh? Karena banyak godaan di dalam. Jangan kau bapak-bapak, ustaz saja banyak yang goda. Ketawa nona-nona di sebelah. Baik, itu pada usia 8 tahun. Pada usia 12 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diberi gelar Al-Amin, manusia yang jujur, manusia yang dapat dipercaya. Bahkan orang-orang Mekah waktu itu kalau hendak menyimpan sesuatu, kan belum ada bank, belum ada tempat penyimpanan.
Kalau mereka ingin berhijrah atau mereka pergi musafir, pergi ke Mekah, pergi ke Syam, Nabi Muhammad tempat dititipi sesuatu. Saya mau berangkat, wahai Muhammad, ini saya titip ini, saya titip ini. Kenapa orang berani titip? Karena Nabi Muhammad orangnya jujur, dapat dipercaya. Nah, saya kira ini yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad di usia 12 tahun sudah menjadi manusia yang jujur dan diberi gelar Al-Amin oleh seluruh penduduk kota Mekah pada waktu itu. Jadi semua orang mengakui bahwa Nabi Muhammad itu jujur. Itulah bapak-bapak dan ibu, kalau bapak-bapak pergi ke Eropa, kalau bapak-bapak misalnya pergi ke, atau tidak usah Eropa, kita pergi ke Selandia Baru. Kamu tahu Selandia Baru, no? Dari Tike belok kiri. Di Selandia Baru itu negara yang paling jujur di dunia. Bahwa sekarang ini negara yang paling jujur di dunia itu ada di Selandia Baru. Ada juga yang berkata berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara yang paling jujur di dunia itu adalah Finlandia. Nah, Finlandia ini tidak jauh dari Sarjo. Belok kiri Sarjo, belok kanan Finlandia. Itu di Eropa. Di Prancis itu orang kalau diangkat jadi pegawai, yang dicari paling utama adalah kejujuran. Ada seorang mahasiswa Indonesia, dia lulus dengan summa cum laude, luar biasa pintarnya di Prancis. Begitu dia melamar pekerjaan, ternyata dia tidak lulus. Dia protes. Kenapa saya tidak lulus? Saya punya ijazah ini ijazah terbaik. Saya termasuk yang paling pintar di kelas. Kenapa saya tidak diterima perusahaan ini? Jawaban perusahaan itu, kami membutuhkan orang pintar, tetapi kami lebih membutuhkan orang jujur. Karena dengan kejujuran perusahaan itu akan maju. Walaupun kami juga membutuhkan orang pintar, tetapi kalau cuma pintar tidak jujur, kami tidak menggunakan orang yang seperti itu. Ditanya apa kesalahan saya? Dari mana Bapak tahu bahwa saya tidak jujur? Rupanya di sana kan serba canggih semua. Disebutkan oleh perusahaan, ditemukan datanya, mahasiswa ini pernah naik kereta api tidak pakai tiket. Selama kurang lebih 4 kali dia bola-balik naik kereta api, tidak pernah dia pakai tiket. Dia melakukan penipuan, diketahui oleh CCTV. Menurut perusahaan tidak membutuhkan orang seperti itu, walaupun dia pintar. Saya kira kita akan sependapat satu perusahaan akan maju kalau seluruh karyawan dan karyawatinya adalah orang-orang yang jujur seperti yang ada di PT Pasangkayu. Saya lihat dari jauh semua jujur, dia tahu kalau dari dekat. Baik, nanti kalau bahkan Nabi Muhammad pernah bilang adinul amanah ladina liman la amanata, bahwa agama itu sebenarnya intinya kejujuran. Tidak beragama seseorang kalau tidak jujur. Saya kira nanti saya cerita, ibu-ibu sudah tahu tanda-tanda suaminya yang tidak jujur? Sudah? Nah, kalau sudah saya tidak cerita. Belum tahu tanda-tandanya? Nanti cari sendiri. Baik, sebentar saya cerita. Nanti yang terakhir kira-kira sudah jam 12. Pada usia 12 tahun Nabi sudah dibilang Al-Amin, manusia yang jujur dapat dipercaya. Pada usia 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah.
Nabi usianya 25, Siti Khadijah istrinya beliau itu usianya 40. Ada yang tanya sama saya, apakah kita harus menikah juga usia 25 mengikuti Nabi? Saya bilang boleh juga tidak. Kan tidak ada ayat atau hadis mengatakan harus 25. Ada juga anak muda baru 21 sudah minta kawin. Saya punya anak itu baru 21 sudah minta kawin. Pada usia 22 saya kasih kawin daripada terjadi masalah. Ya. Jadi ada yang mengatakan siapa yang kawin usia 25 dapat pahala karena mengikuti Nabi Muhammad. Saya bilang stop, jangan dulu. Jangan cuma sampai di situ. Boleh dapat pahala kalau kawin usia 25, yang penting yang dikawini janda dulu. Karena Nabi kan kawin janda. Kalau usia 25 kawin, tapi yang dikawin bukan janda, nah itu tidak bisa. Tapi kalau dia usia 25, kawin dengan janda, berarti dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kawin 25 yang dia cari yang 19, dia keharap tuh. Nah, baik. Tetapi kalau kita lihat di Indonesia ini, usia 25 menikah itu sudah pas. Misalnya ada orang masuk sekolah SD umur 6 tahun, taruhlah 7 tahun. Sekolah SD 6 tahun, umur 13. Begitu SMP 3 tahun, berarti 16, tambah SMA 3 tahun, 19. Masuk perguruan tinggi sistem SKS 4 tahun, taruhlah selesai 5 tahun, 19 tambah 5 berarti 24. Tambah 1 tahun mencalonkan diri jadi kepala daerah tingkat 4, kepala desa. Dari kepala desa dulu 1 tahun, pas ada pengalaman baru 25 menikah. Saya kira kalau diambil ukuran Indonesia, ternyata kawin usia 25 itu cocok. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi itu diangkat jadi Nabi dan Rasul pada usia 41. Kenapa mesti 41? Tidak ada hadisnya bilang, tidak ada Al-Qur'annya juga bilang harus 41 atau kenapa 41. Tetapi secara ilmu kejiwaan sudah dilakukan penelitian bahwa kalau pemimpin usianya 40 ke atas, dia sudah dewasa dan matang. Tapi kalau kita mengangkat pemimpin di bawah usia seperti itu, biasanya tukang emosi, temperamen. Tapi kalau usianya sudah di atas 40, dia tidak temperamen lagi. Dia melakukan pertimbangan. Kalau ada laporan dari bawahan, dia cek and recheck. Kenapa? Karena dia sudah dewasa. Nah, saya kira kalau Bapak manajemen PT Pasangkayu ini saya lihat sudah 50. Ya kalau dilihat dari luarnya, saya tidak tahu kalau dalamnya. Jangan-jangan dalamnya sudah 40 saja. Ya kalau itu. Artinya masa kematangan seorang laki-laki itu pada usia 40 tahun ke atas. Saya kira ibu-ibu juga bisa rasa itu. Kalau suaminya sudah 40 ke atas, sudah jarang marah-marah itu. Tapi kalau masih 25, 26, biasanya dia emosi banget. Tapi tidak semua. Kalau yang ada di PT Pasangkayu ini saya lihat sabar-sabar semua. Iya, saya perhatikan dari tadi, ternyata bapak-bapak yang ada di PT Pasangkayu ini kelihatan sabar-sabar semua. Apalagi yang namanya Sabarudin. Baik, itulah dalam ilmu jiwa dikatakan kalau kita mengangkat pemimpin, cari pemimpin yang usianya di atas 40.
Rasul pada usia 41 tahun. Sebenarnya kalau kita ingin Nabi berdakwah lama, itu diangkat usia 25 paling bagus, sehingga Nabi menyampaikan dakwah itu lama. Ini diangkat usia 41, Nabi meninggal usia 63. Itu artinya kurang lebih hanya 22 atau 23 tahun Nabi menyampaikan dakwah ini. Tetapi begitulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 63 tahun Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah kita juga meninggal usia 63 ini? Kalau itu ada yang mau meninggal 63 supaya ikut Nabi? Wah, kalau ini tidak mau. Kalau kawin dia mau ikut. Sama dengan bapak-bapak biasa, tidak ada di sini, di tempat lain. Kan Nabi itu istrinya 9. Nabi Muhammad itu istrinya 9, Pak. Sehingga bapak-bapak juga ada yang bilang, saya biar tidak usah 9, 2 saja. Ya kamu itu. Kenapa bapak mau kawin lagi? Saya ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang dia ikuti cuma sunnah kawinnya. Yang salahnya dia tidak ikuti. Itu namanya memilih-milih sunnah Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan jelaskan kenapa Nabi Muhammad itu istrinya 9. Dan 9 itu tidak dikumpul sekaligus. Meninggal 1 baru kawin lagi, meninggal 1 baru kawin lagi. Dia tidak kumpul 9. Kalaupun terkumpul 2 atau 3, itu pun usia yang dikawini Nabi itu sudah 63. Jadi Nabi itu kalau menikah bukan cari perawan. Istri Nabi yang perawan itu hanya Siti Aisyah. Kalau Siti Khadijah itu janda, 41 umurnya. Kalau Aisyah memang masih muda, ada yang ulama berpendapat 12 tahun, ada yang bilang 13 tahun. Kalau Nabi menikah pada usia itu kepada Aisyah, tetapi Nabi tidak tidur sama-sama. Habis menikah dengan Aisyah usianya 12 tahun, Nabi belum tidur sama-sama karena masih anak-anak. Tetapi beda juga anak-anaknya orang Indonesia dengan anak-anaknya orang Saudi. Itu tidak sama. Kalau anak-anaknya orang Indonesia umur 12 tahun masih kecil-kecil, bahkan boleh jadi ada yang belum haid. Kalau 12 tahunnya orang Arab Saudi, biasanya mereka itu kebanyakan haid pada usia 10 tahun. Nah itu bedanya. Tapi ada juga bapak-bapak tidak, dia cari juga yang 12. Kenapa 12? Saya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Enak betul bapak-bapak. Baik. Istri Nabi itu ada namanya Siti Sauda. Siti Sauda itu waktu dikawini oleh Nabi usianya sudah 63. Kira-kira kalau 63 mau dibikin apa itu? Ya kecuali yang dipasang kayu, kalau 63 saya kira masih bagus. Karena dia dipasang kayu. Ini pasang kayu, ini tidak ada dokter gigi saya lihat. Kenapa tidak ada dokter gigi dipasang kayu? Karena orang takut. Karena di situ dicabut gigi dipasang kayu. Tidak berani orang, bagaimana dicabut gigi gantian kayu? Nah ini saya cuma main-main saja ini. Baik. Usia Siti Sauda itu 63. Waktu Nabi mau kawin sama Siti Sauda tidak mau. Dia bilang, ya Rasul, jangan kawini saya ini janda, usia saya sudah 63, tidak baik ya Rasul. Apa kata Nabi Muhammad? Saya mengawinimu bukan karena
hawa nafsu saya. Saya mengawinimu karena suamimu meninggal di dalam jalan Allah dan engkau meninggalkan anak-anak yang banyak. Saya ingin membina anak-anakmu. Kalau saya tidak mengawinimu, apa kata orang di Mekah kalau saya sering datang ke rumahmu? Itu tujuan perkawinan. Bukan karena nafsu Nabi Muhammad kawin. Ada istrinya Nabi usianya 60. Waktu kawin dengan Nabi juga begitu menolak. Yang istri Nabi itu perawan atau gadis itu hanya Siti Aisyah. Itu pun Nabi awalnya tidak mau kawin. Begitu meninggal Khadijah, Siti Aisyah ditawari oleh bapaknya. Datang namanya Umar bin Khattab. Dia bilang, kau mau kawin saya punya anak itu. Nabi bilang, tidak, saya tidak mau kawin karena saya masih teringat dengan istriku yang bernama Khadijah. Saya tidak bisa melupakan Khadijah. Dia pejuang, dia membantu saya, dia cinta kepada saya, habis seluruh harta dan kekayaannya untuk membela ajarannya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak tega, dia bilang, untuk kawin lagi. Kata Abu Bakar, kata Umar, kawin ya Rasul, ada anak saya kawin. Nabi tidak mau. Coba bayangkan, Nabi Muhammad itu yang tidak mau teladani seperti itu. Ada juga suami baru 1 minggu istrinya meninggal sudah mau kawin lagi. Belum kering kuburannya sudah balik lagi. Saya pernah di Pantai Barat dulu, di Kabupaten Donggala itu. Saya ceramah malam ketiga tahlil, meninggal istrinya bapak ini. Saya ceramah lebih setengah jam. Begitu habis ceramah, bapak ini menangis, bapak duda ini. Saya curiga juga, menangis apa ini? Saya dekati sama dia. Saya bilang, kenapa bapak menangis? Dia bilang, saya rindu sama istriku. Tapi saya bilang, bapak punya suara tidak seperti orang menangis. Dan tangannya bapak kenapa bapak tunggu betul? Jangan-jangan bapak tinggal lagi perempuan di depan itu. Dia bilang, Ustaz, betul, jangan sama orang. Nah itu membayangkan Nabi begitu ditawari, tidak, saya tidak bisa melupakan Khadijah. Kenapa? Karena Nabi cinta betul kepada ini Khadijah ini. Istilah kalau di Indonesia kan lain artinya dong. Saya pernah memberi kuliah di IAIN. Saya biasa memberi kuliah itu 1,5 jam. Pada waktu itu saya minta saya cuma setengah jam karena saya punya acara di luar. Jadi setengah jam saya mengajar, lalu saya keluar. Lalu anak-anak mahasiswa bilang, Khadijah Pak. Wah, saya waktu itu kaget juga. Kenapa ini anak bilang Khadijah? Jangan-jangan dia pikir saya pacaran sama Khadijah. Dia bilang, Khadijah Pak. Jadi saya kan tidak tahu, namanya kita orang tua. Saya tanya, apa itu Khadijah nak? Oh anu Pak, singkatan itu hati-hati di jalan. Oh itu artinya. Lalu saya bilang potensa. Dia juga tidak tahu apa potensa. Apa itu potensa Pak? Artinya pokoknya tenang saja. Saya kan tidak mau dikalah anak-anak. Baik. Di Indonesia, saya tidak tahu di pasar kayu ini, biasanya namanya orang tambah-tambah dengan Siti. Ya toh, sebenarnya di Saudi Arabia itu tidak ada Siti Khadijah, yang ada Khadijah. Tidak ada Siti Fatimah, yang ada cuma Fatimah. Di Indonesia kan Fatimah, siapa nama anakmu? Iman. Siapa nama sebenarnya? Fatimah. Siapa nama lengkapnya? Siti Fatimah. Kan itu. Ini siapa nama anakmu? Ija. Siapa nama sebenarnya?
Siti itu bahasa Jawa. Hanya di Jawa biasanya dipakai Siti itu, tapi sudah sampai ke Sulawesi. Siti itu artinya wanita terhormat. Ketika kita bilang Siti Fatimah, artinya wanita terhormat bernama Fatimah. Siti Hadijah itu wanita terhormat bernama Hadijah. Siti Rika itu Rika yang sini. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin menanamkan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mencapai tujuan di dunia dan tujuan di apa tujuan di dunia dan apa tujuan di akhirat. Kan begitu. Kita juga harus tahu apa tujuan kita hidup di dunia dan apa tujuan kita hidup di akhirat. Sebenarnya sederhana sekali. Tujuan kita hidup di dunia ini di dalam rangka mencari kebahagiaan. Itu tujuan hidup kita. Mencari kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Kan doa yang kita baca ini itulah tujuan hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Bagaimana caranya supaya hidup bahagia? Bagaimana caranya supaya kita selamat di akhirat? Inilah yang akan dibahas, menanamkan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini baru kita mulai ceramah. Yang tadi cuma pendahuluan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu disebutkan ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, bahwa di dalam diri Nabi Muhammad itu ada teladan yang baik untuk diikuti oleh kita semua. Yang jamin siapa? Allah. Kalau saya kan belum tentu dijamin. Yang dijamin itu hanya Nabi Muhammad SAW. Bahwa siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan petunjuk atau teladan yang baik. Kalau ada non-muslim, dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita ganti lagi. Ini kelebihannya ada serepnya. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pertanyaan lagi, kalau Nabi Muhammad itu diteladani oleh kita sehingga kita hidup bisa bahagia di dunia dan selamat di akhirat, apakah semuanya harus diteladani atau tidak semuanya? Sama dengan ini. Ini dari mana ibu bikin? Siapa yang bikin ini? Ibu-ibu dong. Dari mana kau itu contoh telur tergantung-gantung ini? Kenapa telur digantung-gantung? Kenapa telur digantung-gantung? Kenapa kau tahu? Kenapa kau bilang ini? Dari mana contohnya kau beli? Dan pertanyaannya kenapa digantung? Apakah Nabi Muhammad pernah bikin begini? Tidak kan? Kenapa kau bikin?
Ini namanya one of the Indonesian tradition. You understand? Weh, mati kamu. Baca tuh bicara Inggris kan? Bisa ini orang dari Inggris kan? Oh, mati aku. Ini namanya tradisi. Tradisi itu artinya kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh suatu masyarakat lalu menjadi kebiasaan yang kita sebut tradisi. Tradisi ini walaupun tidak ada di zaman Nabi, tetapi baik untuk dilakukan oleh kita. Sesuatu yang baik itu dibenarkan oleh ajaran agama. Misalnya, kenapa begini? Ini namanya persembahan yang terbaik buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ada namanya biasanya. Dari majelis salim, dari sini malah ada uang 1.000, uang 2.000. Apa itu? Bahwa kita melakukan acara malam ini, kita lakukan dengan penuh semangat. Untuk apa? Untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita persembahkan telur. Telur itu makanan bergizi. Ya, biasa ada pulut. Pulut itu makanannya raja, makanan orang terhormat. Kita persembahkan semuanya itu malam ini karena kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan bid'ah. Ini namanya perbuatan yang baik walaupun tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti sebentar ini diperebutkan lagi. Saya tidak tahu di sini diperebutkan atau tidak. Begitu habis acara, dan yang merebut itu ibu-ibu dan yang dia cari telur. Heran tuh inakin. Kenapa mencari telur? Karena kita berpendapat di sini ada berkah datang kepada kita semua. Dari mana berkah itu? Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kalau maulid tradisional. Ini kan maulid modern ini. Kalau maulid tradisional itu kan baca Barzanji. Tadi alhamdulillah ada lagu salawat tadi kan. Assalamualaikum ya Rasul. Kenapa itu? Bagaimana suara saya? Bagus. Jangan main-main. Ya kan? Ketika kita membaca selawat itu Nabi Muhammad hadir. Biasa kita bilang, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Mantap suara ibu-ibu semua. Nanti kita konser bersama. Ketika kita bilang ya Habibi ya Muhammad atau kita sambung anta samsun anta badrun, itu sebenarnya Nabi Muhammad datang. Dia kelilingi kita semua ini, termasuk seluruh makanan-makanan ini mendapat berkah dari Nabi Muhammad SAW. Itulah kemudian ibu-ibu merebut. Diambil satu. Untuk apa? Untuk dimakan oleh suaminya, dimakan oleh anaknya, dimakan oleh keluarganya, supaya dia mendapat berkah dari Nabi Muhammad SAW. Kalau cuma telur begini banyak di rumah. Iya tuh, betul itu. Di rumah banyak. Saya biasa lihat cuma 2. Kalau banyak berapa suaminya? Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kita pernah dengar Barzanji biasanya kan? Di Barzanji itu ada bait yang begini. Muhammadun bashar lakal bashari, Muhammadun bashar lakal bashari, bal huwa kal yaquti bainal hajar
Saya sengaja ceritakan kopi paling intens saya. Di Malaysia itu ditambah lagi. Kalau anak-anak muda di Malaysia biasanya ada pada sanjung ini, dia tambah sayang, oh sayang, orang anu tidak sembahyang. Sayang, oh sayang, pemuda nak sembahyang. Begitu di roba-roba. Sayang, oh sayang, ada orang pegang korupsi. Diganti-ganti. Disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Kami tahu artinya Muhammadun basar lakal basar bal huwa kal yakuti bainal hajar. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Kenapa dia disebut manusia biasa? Karena Nabi Muhammad makan. Kalau lapar makan. Kalau haus minum. Nabi Muhammad juga kawin sama dengan manusia biasa. La akal basar, tetapi tidak seperti manusia biasa. Kenapa tidak seperti manusia biasa? Karena Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dicontohkan wal huwa falyakuti bainal hajar. Nabi Muhammad itu seperti berlian dengan batu-batu biasa. Coba tanya sama ibu-ibu. Kalau dikasih bapak berlian seperti kacang hijau, besarnya seperti kacang hijau itu berlian, Tante Komi senang sekali dong. Dipasang sini, begitu tak tutup jilbab dianggap begini, supaya orang lihat. Ya, tidak di sini, ibu-ibu di tempat lain. Kalau di sini tidak begitu. Di sini tidak begitu beda. Nah, biasa kan karena ada dikasih berlian atau dibelikan emas, pakai jilbab tertutup, terpaksa angkat dulu. Kenapa? Karena kita bangga menggunakan berlian, walaupun cuma seperti kacang hijau besar. Begitulah Nabi Muhammad, beliau seperti berlian dibanding dengan kita seperti batu. Kita ini kan batu fondasi. Berapa harganya batu fondasi satu trek sini? Saya rasa 350.000. Ibu-ibu mau pakai di sini batu fondasi? Satu tidak dong? Nah, begitulah kehebatan Nabi Muhammad dibanding dengan kita. Nabi Muhammad itu berlian, kita cuma batu biasa yang tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau ada pertanyaan tadi, apakah semuanya? Ada dua pendapat ulama. Ada ulama berpendapat semuanya diikuti. Misalnya bagaimana cara makan Nabi, bagaimana cara minum Nabi, pakaiannya Nabi, katanya semuanya harus diikuti karena itu bagian dari ajaran agama. Ini pendapat pertama. Ada juga nanti pendapat kedua. Pendapat kedua mengatakan bahwa tidak semuanya harus diikuti oleh kita. Kenapa? Karena mereka memberi istilah dengan sunnah ghairut tasyri'. Ada ajaran agama yang bukan bagian dari syariat agama. Ajaran yang bukan bagian dari syariat agama. Mereka memberi contoh begini. Nabi makan 3 jari. Kopiu pernah makan 3 jari? Belum ya? Nabi kan kalau makan 3 jari. Ini susah kita mau makan 3 jari. Apalagi kalau kalian yang dimakan. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi makan 3 jari? Karena yang dimakan Nabi adalah korma. Toh? Sehingga wajar kalau dia, apa makan korma dulu?
3 jari sudah cukup. Yang dimakan oleh Nabi roti. Kalau kita tidak bisa makan 3 jari, karena yang kita makan kaleidostereo. Itu yang kita makan gado-gado. Nah, ada yang berpendapat kalau ini bukan bagian dari agama, tetapi itu tergantung kebudayaan. Karena Nabi orang Arab, tinggal di Arab, yang dimakan kurma, yang dimakan roti, wajar kalau dia menggunakan 3 jari. Nah, ini tergantung bapak-bapak, tergantung ibu-ibu, pendapat mana yang mau dipakai. Kalau pendapat pertama bilang semuanya bagian dari ajaran agama. Tetapi ada lagi pendapat ulama, tidak semuanya bagian dari ajaran agama, ada terkait dengan kebudayaan orang Arab. Nah, sama dengan pakai gamis. Ya, gamis itu kan sebenarnya apakah pakaian Islam atau pakaian Arab? Nah, kalau Komio ikut pendapat pertama mengatakan gamis itu pakaian Islam. Siapa yang pakai seperti Pak Supriyono tadi itu dapat pahala, karena niatnya mengikuti Nabi. Tetapi kalau Komio mengikuti pendapat kedua, dia bilang tidak. Kenapa? Karena Nabi orang Arab, besar di Arab, tinggal di Arab, wajar kalau pakaiannya pakaian Arab. Kalau dia tinggal di pasar kayu, pasti pakaiannya korpri. Kan begitu? Nah, tapi terserah bapak-bapak dan ibu pendapat mana yang mau dipakai. Kalau pendapat pertama berarti pakai gamis dapat pahala. Kalau pendapat kedua dia bagian dari kebudayaan Arab. Do you understand? Baik, pokoknya dari tadi cuma yes terus saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau lanjut sedikit. Nabi Muhammad itu bisa memberikan kita teladan. Misalnya bagaimana berhadapan dengan orang miskin. Di masyarakat kita kan ada orang miskin. Bagaimana kita berhadapan dengan orang miskin? Nabi pernah memberikan teladan. Suatu saat Nabi sedang berada di Masjid Nabawi. Nabi berkumpul-kumpul dengan sahabatnya. Masuk satu anak muda, dia bawa anggur 1 piring. Dia bilang, ya Rasul, kalau bisa ya Rasul, makan anggur saya ini, saya akan senang betul kalau anggur ini dimakan oleh Nabi. Ya sama juga dengan ibu-ibu tuh, kalau ada tamu di rumahnya makan habis kan senang ibu-ibu tuh. Alhamdulillah, tamu itu makan banyak sekali sampai habis semua nadoko. Kan ada juga yang begitu dong. Ya kan? Kan kita biasa kalau tamu datang makan habis, oh berarti dia suka. Tapi kalau ada tamu dikasih kopi, dikasih teh, cuma dia kan tidak enak, kenapa dia tidak kasih lagi? Kau sangka uang haram ini, kan begitu? Tapi ada juga satu kali orang kasih kopi, tidak jadi dia minum. Begitu dan, saya mau kopi sudah dari pasang kayu, saya mau kopi cepat-cepat, sudah dia bilang minum dulu kopi. Oh ya, bikin dia minum. Sudah saya mau cepat-cepat ini. Jangan kasih habis kopi itu. Tuan rumah bilang, kalau kau tidak akan habis kopi itu, nanti diminum setan. Apa jawab yang tadi mau kopi? Apa? Dia bilang, kalau kau tidak habis itu diminum setan nanti. Jawab yang berangkat tadi, biar saja setan minum supaya dia rasa pahitnya. Rupanya kopi tidak bagi gula. Baik, ini juga ada etika di dalam Islam. Etikanya begini. Ini ada kejadian di Buol Toli-Toli.
Sudah pernah kamu dengar cerita ini? Belum? Nantikan sendiri saja. Ada orang tua ini, dia punya anak 2 orang. Anaknya 2, lalu dia suruh bilang bakar ikan itu anak. Kita makan siang sebentar. Dibakarlah ikan ini. Lagi duduk di teras, bapak ini lewat temannya. Hei, joka keni kau. Rupanya orang Bugis ini. Mau kemana kau? Singgah dulu. Temannya bilang, tidak usah, saya mau ke pasar. Singgah dulu. Singgahlah. Begitu dulu bicara, pas jam makan. Dia bilang, kita makan dulu. Ada ikan enak ini. Itu tamu bilang, tidak usah, masih kenyang. Kau makanlah sedikit. Tidak usah, masih kenyang. Karena dipaksa dia masuk. Nah, di sana anak-anak tidak boleh satu meja dengan bapaknya. Kasih makan dulu orang tua, baru anak menyusul. Begitu makan tamu ini, rupanya sudah habis setengah ikan. Anaknya berintip dari lantai 2. Yang adanya, ya Allah kakak, sudah habis setengah ikan. Terus kakaknya nasihat, tenang deh, sebelah saja dia makan itu, karena dia bilang dia kenyang tadi. Belum selesai dia bicara, si tamu bilang, Pak, coba balik ikannya ini betul. Dibalik lagi ikannya, dia makan lagi habis. Adanya bilang, ya Allah kakak, sudah habis ikan ini makan tamu. Tamunya bilang, Bapak, ikan ini enak betul kalau dimakan kepalanya. Dia makan lagi kepalanya. Terus adanya bilang, sudah selesai, kita tidak apa-apa. Turunlah adik tadi, pas dia turun dekat meja, ini tamu bilang, Bapak, ini ikan bukan cuma kepalanya enak, matanya enak diisap. Dia isap matanya. Terakhir itu anak bilang, Om, kalau tidak cukup mata ikan, Om, ini mata saya. Tidak usah kalau kita bertamu di rumahnya orang, tidak diundang makan, cuma keadaan mendadak, jangan makan banyak. Karena tuan rumah tidak siap. Itu etika di dalam Islam. Kalau dipanggil singgah, makanlah sedikit ala kadarnya sebagai penghormatan kita terhadap orang yang mengundang kita. Lain kalau diundang khusus, ada pesta, ada akikah, ada maulid, itu artinya ada persiapan. Kalau ini kan cuma dipanggil begini, baru kau bilang juga sudah kenyang. Bayangkan kenyang saja begitu, apalagi kalau tidak kenyang. Oke, kita lanjut cerita sedikit. Nabi Muhammad SAW ambil itu kurma, Nabi makan. Setiap Nabi makan 1 butir, Nabi senyum. Setiap makan 1 butir, Nabi senyum. Para sahabat berbisik, kenapa piring kurma itu tidak berjalan? Dan Nabi sendiri yang makan, padahal kita juga butuh ini. Jangan-jangan kurma ini Nabi tidak bagi-bagi, dia makan sendiri. Akhirnya sampai selesai, Nabi makan kurma itu tidak dibagikan kepada sahabat. Dikembalikan piringnya, senang ini anak muda. Dia bilang, ya Rasulullah, terima kasih, sudah makan dan sudah habis. Saya senang sekali, saya mau pulang sudah. Pulanglah anak muda itu. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa anggur tadi tidak dibagikan kepada kami? Padahal Nabi kalau ada makanan, ada minuman, atau ada apa saja pasti dibagi-bagikan kepada sahabat. Tapi kenapa ini tidak dibagikan ya Rasul? Apa terlalu enak sehingga Nabi tidak bagi kepada kami? Maka Nabi Muhammad menjawab, bagus pertanyaanmu. Kalau orang tahu dia bilang,
kenapa saya tidak kenapa ini kalau saya ceramah satu jam tak ganti lagi. Pokoknya saya sampai 1 jam ganti lagi. Lalu kenapa saya tidak berikan sama kamu ini anggur? Ya kenapa ya Rasul? Kamu orang tahu, waktu saya makan satu, saya senyum. Kau sangka saya senyum itu? Saya tahan asamnya itu. Saya tahan luar biasa asamnya itu. Kenapa saya tahan? Supaya anak muda yang miskin itu tidak kecewa dia ketika memberikan buah kepada saya. Kendati saya yang tahan asamnya agar supaya anak muda itu merasa senang dan bahagia bahwa anggurnya saya makan habis, dia menganggap manis padahal asamnya luar biasa. Coba lihat akhlak Nabi yang perlu kita teladani kalau kita berhadapan dengan orang, apalagi orang yang tidak punya apa-apa. Jangan dipandang ente, hormati dan hargai orang. Kenapa? Karena dia manusia. Nabi coba lihat, dia hormati pemberian orang walaupun asal dia pertahankan demi menyenangkan hati orang lain. Yang kedua kata Nabi, kenapa saya tidak kasih kamu orang? Kalau saya kasih kamu orang, pasti kamu orang baru masuk di mulut saja sudah berteriak, maka anak muda ini nanti akan kecewa. Oleh itu saya tidak mau mengecewakan anak muda itu. Saya tidak memberi kalian anggur tadi supaya anak muda itu merasa senang dan bahagia. Coba bayangkan bagaimana keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga di dalam kehidupan beragama kita, umat Islam sesama kita semua tidak usah saling menjelekkan, tidak usah saling mencaci, walaupun mungkin ada di antara kita berbeda-beda. Kan ajaran Islam ini kan macam-macamnya banyak. Misalnya di Pasangkayu ada orang subuhnya kunut, ada juga orang subuhnya tidak kunut. Lihatlah, tidak usah saling mengolok-olok, tidak usah saling menghina. Kita kerjakan saja apa yang menurut kita baik, laksanakan. Yang tidak baik jangan dikerjakan. Termasuk dengan agama-agama sahabat. Di Pasangkayu ini kan bukan hanya Islam. Saya tadi masuk, saya lihat ada gereja. Hormati dan hargai orang lain yang berbeda agama dengan kita. Kalau dia mau melaksanakan ibadahnya, kita persilahkan dia melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Kita juga melaksanakan ajaran agama kita dengan baik dan benar. Itu namanya saling menghormati dan menghargai. Biasa orang salah paham bapak-bapak dan ibu. Kalau sudah menghormati dan menghargai, dianggap kita mengakui. Belum, menghormati dan menghargai orang lain atau pemahaman orang lain itu tidak sama dengan mengakui. Kita sekedar menghormati, kita hargai. Ada saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya, belum tentu kita akui, tapi kita menghormati dan menghormati. Saya lihat alhamdulillah di PT Pasangkayu ini, ketika saya masuk ada gereja, saya bilang pasti gereja Okumene, gereja bersama. Karena di Kristen itu kan ada Kristen namanya GKST, ada Kristen Protestan, ada Kristen Pentakosta, ada dan macam-macam. Mereka bisa bersatu, namanya gereja Okumene. Kita saling menghargai dan saling begitu ajaran agama, dan itu dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi ada sekelompok orang Kristen dari Najran datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berdiskusi. Pas berdiskusi, tiba waktu mereka beribadah. Dia bilang, ya Muhammad, di mana tempat ibadah? Nabi persilakan mereka untuk beribadah di teras masjid, di Masjid Nabawi pada waktu itu.
Coba bayangkan. Nabi hormati manusianya, bukan agamanya. Olehnya Nabi persilakan, silakan Anda melaksanakan ajaran agamamu, saya juga akan melaksanakan ajaran agamamu. Ini yang kita sebut toleransi antar umat beragama. Itulah di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku, bagimu aliranmu, bagiku aliranku, bagimu sektemu, bagiku sekteku, bagimu istrimu, bagiku tunggu dulu. Siapa tahu apa yang baru lagi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kalau begini cara berpikir umat Islam, menanamkan keteladanan itu kepada pemuda kita, menanamkan keteladanan Nabi dalam kehidupan sehari-hari, maka di dunia kita bisa bekerja dengan siapa saja, dan di akhirat nanti akan mendapat bantuan dan pertolongan Nabi Muhammad SAW. Terakhir, ini terakhir, baru ada lagi terakhir sekali, baru nanti ada terakhir betul. Soalnya saya sudah tidak mau tidur ini, saya mau cari pulang. Jadi jam 12 saya pulang sudah, karena saya jam 6 harus berangkat ke Jakarta. Nabi Muhammad SAW menanamkan kepada kita keteladanan bagaimana berhadapan dengan istri. Nah ini saya mau jelaskan ini. Nabi Muhammad itu penyayang istri. Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada istrinya. Apalagi kepada Aisyah itu, karena Aisyah ini kan remaja. Kalau kita kawin dengan remaja, dia manja, sidik-sidik. Ini biasa. Kalau yang masih remaja, kalau yang sudah 40 tidak ada masalah. Memang bau minyak wangi sudah tidak, tinggal minyak kayu putih. Hah? Ya, saya kira di pasar kayu tidak, barangkali minyak kelapa sawit saja. Baik, Nabi pernah, saya cerita sendiri, terakhir kali Nabi Muhammad SAW sangat sayang sama istrinya. Tidak ada dalam sejarah Nabi memarahi istrinya. Tidak ada dalam catatan sejarah Nabi memukul istrinya. Tidak ada dalam sejarah Nabi mencemoohkan istrinya. Pernah satu ketika Nabi kalau pulang rumah, selalu Aisyah itu menyiapkan air hangat untuk Nabi yang ditaruh gula. Setiap Nabi pulang, pasti di atas meja itu sudah ada air hangat ditaruh gula. Setiap Nabi pulang pasti minum. Tuh, begini Nabi minum. Kenapa ketawa? Ya, ini tekniknya namanya. Soalnya kalau dipersilakan itu saya dulu enak, toh. Cuma saya kasih contoh begini Nabi minum. Setelah Nabi minum, kebiasaan Nabi itu kalau minum yang dibuat oleh Aisyah pasti disisakan sedikit. Dan Aisyah tahu betul kalau Nabi sudah minum pasti ada sisanya. Sisanya inilah biasa diminum oleh Aisyah. Ini. Ya, kayak itu. Pernah satu kali Nabi Muhammad kasih habis. Gosok. Aisyah datang ambil mau minum, mau bubuk. Campur nih. Orang Makassar bilang busuk. Ya. Aisyah tersinggung. Dia bilang, ya Rasul, Rasul sudah tidak sayang saya, Rasul sudah tidak cinta saya. Kenapa begini? Kenapa sudah tidak dikasih sisa? Berarti Nabi lupa pada saya. Kata Nabi, tidak wahai Aisyah, saya tidak lupa, cuma karena terlalu enak saya habiskan.
Memang dia bilang kau Aisyah, kalau bang bikin enak betul, apalagi hari ini bagus sekali. Coba lihat Nabi. Kau dapat suami yang di luar sana, yang di tiket, ada yang di tiket sini, ada. Yang di Saruduk, ada juga. Yang di Saldo, mana yang tidak? Di Jerman. Kelewatan kami kalau di Jerman ada juga. Lalu dia bilang tidak sayang saya, tidak cinta saya. Kami bilang tidak. Biasanya kan ada suami hanya karena sayur kurang garamnya sudah marah. Kau ini juga apa masa begini ini? Dia ada garamnya di mana? Lidahmu berasa. Nabi tidak, dia putih. Itulah cara Nabi menguji kalau ada yang kurang garam. Nabi bilang, wahai Aisyah, enak betul sayurmu hari ini, tapi akan lebih enak lagi kalau tambah garam. Begitu. Kita tidak. Dibuka untukmu. Agar nomor HP desanimu dua negara utang kelok. Jadi Nabi bilang tidak, saya tidak lupa karena terlalu enak saya minum semua. Aisyah tidak percaya. Lalu Aisyah kembali ke gelas ini. Dia perhatikan begini kosong. Dia tiba-tiba kasih masuk tangannya. Dia mau rasa betul enak ini. Begitu dia kasih masuk ini, apa bahasa kainnya ini? Dilapi. Begitu dia jilat alias dilapi, apa yang kemudian terjadi bapak-bapak dan ibu? Ternyata ini air panas ini yang hangat ini Aisyah salah taruh, bukan gula yang dia taruh, garam. Coba lihat Nabi Muhammad untuk menutupi kelemahan dan kekurangan istrinya, kendati dia kasih hadis supaya istrinya waktu mengambil itu tidak ada lagi sisanya. Disitulah yang kemudian Siti Aisyah menangis terseduh-seduh. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ampuni saya ya Rasulullah, saya sudah berdosa, saya bikin minuman untukmu tidak ada gulanya, justru garamnya, saya minta ampun ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak apa-apa, tapi enak tadi saya habiskan. Ya dihabiskan supaya kau tahu. Ini menanamkan keteladanan. Kalau begini kita membangun rumah tangga kita, maka inilah yang kemudian disebut rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah. Rumah tangga yang tidak suka mencari kesalahan, tetapi selalu menutupi kekurangan dan kelemahan suami, menutupi kelemahan dan kekurangan istri. Itulah nanti keteladanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian kehidupan rumah tangga kita akan semakin baik. Jangan ada ibu kelemahan suami dicerita sama orang. Kau tahu suamiku, kenapa? Suamiku itu kalau tidur, kenapa? Bang orok. Kenapa diceritakan kekurangannya? Kenapa diceritakan kelemahan suami? Atau seorang suami juga bercerita kepada temannya, kau tahu istriku itu naroko. Nah ini tidak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, kita menanamkan keteladanan, insya Allah kehidupan kita di dunia nanti bahagia dan kehidupan di akhirat juga bahagia. Kenapa? Karena kita meneladani kehidupan Rasulullah Muhammad SAW yang akhlaknya memang dipuji oleh Allah. Turun ayat mengatakan, innaka la'ala khuluqin adzim. Muhammad, engkau memiliki budi pekerti
yang luar biasa yang tidak ada bandingnya bagi kehidupan manusia. Ayatnya innaka la'ala khuluqin azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu, oleh protokol mengatakan kita baca doa dulu. Baik, Al-Fatihah alamnya wa alamnya as-salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati. Allahumma iftah lana abwaab as-sihhah, abwaab al-'afiyah, abwaab an-ni'mah, abwaab al-barakah, abwaab al-rizqi, abwaab al-salamah, abwaab al-khair, abwaab al-rahmah, abwaab al-maghfirah, abwaab al-jannah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulli asir, wa taysir wa asir alaika yasir. Allahumma la yaqadu lil bayan wa tafsir. Hajatuna ilayka kathir wa anta alimun bi tawassul. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum Bapak Al-Ustaz kita turun dari panggung, kami undang Bapak Adi Sabtu Pasanggayu beserta jajaran untuk mengambil foto bersama beserta Bapak Ketua SPSI Yuri Kajati Pasanggayu dan juga Bapak Babinsa Ketua Kepala Desa ya, mohon panitia diatur untuk penerimaan penampilan sebelumnya. Yang ambil sofa tadi siapa semua ya? Yang ambil sofa? Anda tahu Pak, bukan Yang saya tahu. Iya. Maybe